Welcome to the third chapter of my journey exploring the legacy of the NG Graver Plantation. Ini mengelola lagi. Habis kemerdekaan itu Ya, tapi terus tahun dinasionalisasi itu tahun 57 itu anunya apa namanya? Pelaksanaannya 57. Iya, 57 58. Ya, undang-undangnya memang cuma saya nggak hafal undang. Oh, jadi yang swasta ini akhirnya diambil alih oleh pemerintah tahun 57 ya, Bu? 57 58 itu pelaksanaan. Yang kemudian dikelola oleh PT-PT ya, Bu? Iya, nah itu sebagian ada yang diserahkan ke militer, sebagian ada yang langsung masuk PPN, perusahaan ini loh, milik perkebunan negara ya. Kalau Ya. militer untuk apa itu? Militer itu negara waktu itu adalah militer. Zaman Iya. itu. pokoknya ini daerah ini punyanya Jos Birni nih yang Jos sebelah Birni, ya, timur. saya pernah baca Saya tentang ini Birni. ini langsung diserahkan militer itu yang mengelola Kodim Jember ya, Kodim Jember. Malah belakang rumah saya ini kan termasuk miliknya perkebunan. Birni itu. Yang istrinya orang Indonesia ya, Bu? Kalau Iya, nggak salah ya. iya. Itu termasuk perkebunan Sukorejo. Nah itu belakang rumah saya. Rumah saya ini termasuk tanah yang sudah pemajikan. Dan belakang itu. Dan itu kemudian diserahkan Kodim itu dulu disewakan ke PTP oleh Kodim itu. Ya ditanami tebu dengan daerah yang banyak kafenya timur itu kan ditanami tebu. Kemudian ada yang sebagian untuk bangun Secaba dan batalion 509 itu. Jadi kepentingan militer ya. Iya, batalion 509. Negara waktu itu militer. Iya, ya itu sebagian memang ada yang diserahkan ke militer. Terus, ya itu yang punya Jos Birni ini sampai sekarang ini masih Mbak, masih tanahnya itu masih belum statusnya nggak jelas. Sudah diklaim penduduk tetapi belum ada legal ininya loh. Keturunannya Mr. Birni Ya sudah dinasionalisasi. Oh iya. Tapi Berapa lama itu penduduk sudah menguasai itu? mulai 9 pasca reformasi itu Mas. Jadi dulu waktu sebelum 98 itu militer kalau latihan di belakang rumah itu. Iya. Apa namanya itu loh yang pelurutan pakai tali panjang itu dari gunung. Sekarang sudah nggak ada soalnya sudah diklaim penduduk dipakai untuk mendirikan bangunan juga. Oh gitu, diklaim penduduk ya. Iya. Sampai Jadi kayak lahan liar tapi bebas dipergunakan gitu ya. Ya bukan liar, direbut dari Pemerintah. militer. Oh, Dan militer ke itu kodim berapa tuh? Itu militer bisa kalah mau warga. Dan bahkan kalau undang-undang agraria kan udah bisa disertifikasi Ya, lebih dari 20 tahun. tapi penduduk itu sepertinya begini Mas persoalannya. Sudah ditawari disuruh ngurus itu enggak ngurusin, nah itu kemudian dijual. Nah ini pihak ketiga ini nanti yang repot. Karena penduduk nggak punya pegangan buat Iya. legalnya kan. Iya. Nah itu yang ada kafe-kafenya itu sudah dijual semua yang pinggir jalan itu sama penduduk. Terus mulai dari nol lagi, karena kan kalau undang-undang agraria kalau menguasai tanah selama 20 tahun 20 tahun ya. menguasai dan mengelola memanfaatkan tanah di situ selama 20 tahun berturut-turut dan gak ada komplain, gak ada iniannya, itu dia berhak untuk mensertifikasi. Iya, tapi yang penduduk itu baru berapa tahun itu sudah dijual ke orang lain. Saya juga mau beli dulu, suami saya nggak mau, Takut nggak ya ada masalah suratnya gitu ya. Nggak usah gitu. Tapi banyak yang punya. Kalau si Pak Hendri cuma pengen tahu Bu, lokasi tepatnya di mana, terus sisa-sisanya bangunannya masih ada Di nggak? sana masih ada di Tanggul, dia itu masih ada di. Dulu katanya ada pabriknya kan Bu, pabrik tembakonya si Mr. Griffin ini ada gitu.
Jam mestinya sekarang juga masih ada, Mbak. Belum kok. Belum ada yang berubah. Kalaupun berubah itu rusak, tidak diperbaiki gitu. Kalau misalnya untuk memastikan titik lokasinya di sana, saya mau ke sana bisa nggak ya, Mbak? Nah, saya itu belum pernah ke sana. Saya tuh mainnya kan ke kebunnya Birni yang di Belawan Kali Jampit. Terus yang sini yang di Rembangan itu, yang kebun rayap itu saya bolak-balik ke sana. Terus kebun karet yang di sana di Semuanya berubah ya, Bu. Yang dulu tembakau belum tentu sekarang. Enggak, tembakaunya tetap, Tetap tetap, tembakau. semuanya masih tetap. Yang akhir-akhir ini berubah itu karet kemudian dialihfungsikan menjadi lahan kebun. Karet dengan kakao aja. Kalau perkebunan tembakau enggak. Masih tetap Masih ya, Bu. tetap. Alhamdulillah. Nah itu beliau juga pengen tahu, Bu. Dulu pegawai neneknya itu ada enggak sih keturunannya yang masih hidup, masih bisa ditanya-tanya gitu. Kira-kira masih ada nggak ya, Bu? Cucu-cucunya gitu. Ya mungkin kalau ditelusuri ya mungkin loh cucu-cucunya masih Jadi saya harus ada. ke lokasi sana ya, Bu ya. Yang ke lokasinya si Ya minimal ke itu yang yang mengelola sekarang. Kan sekarang PTP dulu kan PTP 12 kalau kopi dengan kopi karet itu 12. Kalau PTP berapa ya itu? Jadi Mas saya harus tahu mungkin ya PTP berapa kalau tembakau itu saya nggak hafal kali. Ya, ada sih di Google kayaknya ada. Itu siapa yang harus saya temui, Bu, untuk ditanya? Enaknya kemana ya itu? Kalau ini ada pusat penelitian tembakau di jalan ini loh Mbak. Ada itu ya, museum tembakau ya, Bu? Museum tembakau ada. Kemudian kalau ke jalan Seruji, nah itu ke timur, ke selatan itu ada pusat penelitian. Pusat, oh beda dengan museum tembakau beda ya, Bu? Beda. Oh, Kalau bisa museum ditanya di itu situ ya. khusus menyimpan Dokumennya. yang berkaitan dengan tembakau. Kalau Oh, iya. pusat penelitian tembakau ada sih. Ibu ada kontak person yang bisa dihubungi nggak yang di pusat penelitian? Nggak ada loh. Iya. Soalnya ya itu, Bu, dia pengen tahu banget itu, Bu, kondisi sekarang, pengen di video lokasi pusatnya. Oh, dulu neneknya seperti apa sih, pengen ditanya ke anak-anaknya kerja neneknya itu. Dia hanya ingin ini aja sih, Bu, nggak ada tujuan lain, cuma dia punya kenangan tersendiri. Jadi coba nanti ya kalau saya kan mungkin minggu depan ini saya mau ke perkebunan. Tak nanya-nanya ke kebun Banjarsari sekarang yang mengelola siapa gitu. Oh gitu ya. Nah Ibu waktu yang menulis itu titik di belakang tanggul berapa meter gitu, belakang halte tanggul itu. Itu tapi saya belum pernah malah berkunjung belum ke sana aja. Oh dari buku-buku. Iya dari buku. Cuma saya sudah membuktikan itu yang di Banjarsari itu masih ada, kalau gedung-gedungnya itu masih ada, masih berfungsi juga. Yang sekarang digunakan untuk perkebunan karet itu dulu kakao, kemudian perkebunan kedaton itu sekarang tinggal kakao dulu dengan kopi. Kalau yang di Tanggul itu ada kopi, ada tembakau, kemudian kakao. Jauh Bu dari sini Tanggul? Enggak, 30 kilo. 30 kilo ya lumayan besar yang tadi 1 jam. 30 kilo. 1 jam. Nggak bisa pakai mobil ya Bu kalau ke sana ya? Katanya kalau bisa. Perkebunan bisa kok, jalannya luas. Saya kemana-mana itu selalu pakai mobil sampai ke tempat tujuan. Kecuali kalau sudah masuk ke kebunnya itu ya nggak bisa. Selain pusat penelitian tembakau tadi, kira-kira ada sesepuh atau siapa gitu ya Bu yang bisa ditanya? Kalau sesepuh ya, atau lurahnya gitu mungkin ya Bu ya, lurah di sana ya. kalau Coba saya mau lihat ininya.